pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Bagaimana kondisi Banda Aceh hari ini? PMI Banda Aceh hari ini pasca kasakusuk beberapa waktu lalu. Alhamdulillah PMI Banda Aceh semenjak PLT aman-aman aja. PLT apa maksudnya? PLT pernah kan kita sebelum terjadinya gonjang ganjing sebelum terjadi musyawarah kan ada PLT. Tadi Anda nyebutin estafet kepemimpinan itu yang Anda terima itu apa sih sebenarnya masalahnya? Tadi kan disebut. Ya ada hutang piutang sedikit. Berapa itu? Sekitar 6 miliar. 6 miliar hutang Ya. PMI Banda Aceh. Untuk apa aja itu hutangnya? Mungkin ada perencanaan yang salah dari awal. Jadi bagaimana cara Anda itu menyelesaikan hutangnya? Insya Allah ya tanpa mengurangi kualitas kita tetap berusaha. Ya. Tapi di sini memang kita sangat terbantu sama program Pak Sekdan ya. Kadang-kadang pengurus PMI ini terlalu banyak orang politik ya. Nanti main politik lagi. Alhamdulillah malah di pengurusan kita lebih banyak orang-orang yang lebih profesional. Jadi sedikit orang yang terlibat dalam partai politik. partai politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, selamat bertemu kembali di channel YouTube Saleh Abdullah. Setelah beberapa waktu sempat heboh tentang kondisi internal di Palang Merah atau PMI Kota Banda Aceh, kehebohan itu akhirnya reda seiring dengan dilantiknya pengurus baru PMI Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Ahmad Haikal Asri pada tanggal 27 Desember 2022 lalu. Tentu harapan banyak pihak, terutama masyarakat, pendonor sukarela, agar dinamika yang sempat terjadi itu jangan terulang kembali. Sebab pada akhirnya masyarakat juga yang akan mengalami persoalan terkait dengan pelayanan penyediaan darah di Kota Banda Aceh. Bagaimana ke depan soal visi, misi, dan program apa yang akan dilakukan, serta bagaimana kondisi terkini PMI Banda Aceh pasca kisruh yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu itu. Kami telah mengundang Ahmad Haikal, Ketua PMI Aceh terpilih. Assalamualaikum, Bung Haikal. Waalaikumsalam, Anda senior. Ya. Saya langsung masuk aja nih. Ya. Bagaimana kondisi Banda Aceh hari ini, PMI Banda Aceh hari ini? Pasca kasakusuk beberapa waktu lalu. Alhamdulillah PMI Banda Aceh semenjak PLT aman-aman aja. PLT apa maksudnya? PLT pernah kan kita sebelum terjadinya gonjang ganjing sebelum terjadi musyawarah kan ada PLT, ada masa berapa lama itu? Kurang lebih dari bulan 6 sampai dengan bulan 10. 10 lalu ya. Kemudian dari pusat memberikan syarat untuk pelaksanaan musda itu harus terjadinya ranting-ranting yang ada di Kota Banda Aceh. Ya. Jadi persiapan itu diberikan selama 3 bulan. 3 bulan dan sekarang sudah selesai. Alhamdulillah. Ya, saya tak usahlah lagi bertanya apa persoalan yang sebenarnya terjadi gitu ya. Sebab masyarakat juga udah pada jamak ketahui melalui pemberitaan media. Cuma saya hanya ingin tanya, untuk mengantisipasi persoalan yang pernah ada itu, apa kira-kira langkah Bung Haikal? Konsolidasi atau apa? Ya memang sebenarnya kalau kita memang langsung
ke pointer tersebut, pada awalnya memang persiapan yang kita lakukan dalam mengelola PMI Banda Aceh, kita memang sedang mengembalikan kembali fungsi administrasi. Ya, jadi fungsi administrasi yang terjadi kebelakangan mungkin masih terdapat kekurangan. Jadi memang kita dari awal sudah sepakat untuk memperbaiki pola administrasi yang ada di PMI Banda Aceh, terutama di UDD. UDD kan merupakan suatu kalau kita bilang bisa kita bilang BUMN-nya dari PMI Banda Aceh ataupun unit usaha dari PMI Banda Aceh. Jadi memang setelah kita menjalani hampir setengah tahun ini dari masa PLT yang dikomandoi oleh Pak Edo, Pak Bram, dan alhamdulillah pada musda tanggal 27 Oktober saya terpilih. Memang banyak fungsi-fungsi administrasi yang keliru adanya di UDD PMI Banda Aceh. Ya, artinya Anda kan coba memperbaiki itu ya? Iya. Memperbaiki administrasi. Lainnya misalnya? Pada dasarnya sih memang kita tidak ada masalah terkait masalah pendistribusian darah. Walaupun misalnya ada isu-isu yang kebelakangan itu mungkin ya dari administrasinya saja yang memang saat itu tidak lengkap. Tapi alhamdulillah hasil penelusuran daripada pusat itu bukan suatu masalah terkait masalah distribusi ke provinsi lain tersebut. Tangerang waktu itu ya? Iya. Artinya sebelum Anda sebagai Ketua PMI Kota Banda Aceh kan juga pengurus provinsi ya? Ya. PMI Aceh, artinya Anda juga sudah paham ya persoalan yang terjadi gitu ya. Oke, kalau Anda udah paham kira-kira agar tidak terulang, langkah apa lagi tadi? Selain administrasi mungkin ada penertiban internal atau bagaimana gitu? Dari awal memang yang dipermasalahkan itu kan terkait masalah rapat-rapat pleno, hal-hal yang bersifatnya organisasi yang memang mungkin belum sempat dilakukan pada saat itu. Jadi saya juga masih, karena waktu itu saya nggak ikut rapat dari provinsi, apa-apa saja yang memang menjadi pointer-pointer pertimbangan oleh Pak JK saat itu untuk membekukan ya kepengurusan sebelumnya. Tapi pada prinsipnya karena saya berlatar belakang medis, saya mencoba mengurut satu persatu. Kebetulan juga dari pihak UDD juga banyak senior-senior saya yang memang alumni di fakultas yang ada di Jantung Hati Rakyat Aceh. Di Unsia lah. Nah, jadi kita mencoba membangun komunikasi kembali sehingga memperbaiki dari fungsi administrasinya. Mencoba mungkin ada kekurangan-kekurangan. Dan di situ memang poin utamanya. Dan sedangkan untuk di kepengurusan saat ini ya saya terbuka aja, Bang Saleh, supaya nggak ada masalah-masalah. Karena Bang Saleh mungkin saya sebagai pengusaha awalnya Bang Saleh. Jadi ketika saya terjun kemari, berarti saya telah membuang setengah fungsi usaha saya. Karena saya harus berjibaku ke kegiatan kemanusiaan. Ya, walaupun kalau kita pelajari sejarahnya, Henry Dunant Center sendiri itu merupakan seorang pengusaha dan aktivis daripada kemanusiaan. Jadi kita mencoba dari berbuat melalui organisasi ini memenuhi baik itu dari segi relawan, karena kalau di PMI ini Bang Saleh nggak cuman darah sebenarnya, tapi kita banyak mengelola relawan-relawan baik itu yang ada di universitas ataupun ada di markas kita sendiri. Ya. Dan relawan ini kan nggak bayar untut ya. Relawan yang penting kan dihargai aja kan gitu. Ya, relawan pada prinsipnya dihargai. Nah, tidak menuntut dia. Tidak banyak menuntut. Ditelepon sudah sampai waktu datang, donor, setelah itu kasih satu kotak kacang hijau, sepotong kue, dah pulang dia kan. Nah, makanya fungsi relawannya ini dulu. Relawan ini sebenarnya ada banyak. Kalau di PMI ada relawan yang memang dia bersifat kedaruratan, ya, karena memang
Aceh sendiri ini kan dalam wilayah teritorial yang memang kebencanaannya itu tinggi. Jadi memang antusiasnya relawan itu banyak juga di kebencanaan. Jadi yang memang kita lakukan itu dari awal, kita mulai membenahi, mulai mencoba mengajak kembali, merekrut kembali relawan-relawan muda, mulai dari PMR ataupun KSR. Karena regenerasi itu kan tetap ada dari tingkatan tersebut. Dari yang Anda sebutkan tadi itu, kira-kira ke depan ini apa sih yang menjadi tantangan PMI Banda Aceh? Soal anggaran kek, atau SDM-nya yang perlu ditingkatkan kembali, atau gimana? Ya memang kalau kita sebenarnya kesadaran masyarakat terkait masalah donor itu yang paling utama. Tantangannya berarti harus sering kampanye ya? Harus sering kampanye, harus sering sosialisasi. Selanjutnya ya kalau untuk donor darah itu kita memang sebenarnya Bang Saleh, kalau kita mau ngomong tentang kenyamanan untuk kita ini singgung nih biaya ganti rugi yang dibayarkan rumah sakit, karena ini kita jelasin dulu juga, kita yang mengklaimnya ke rumah sakit, enggak ke BPJS. Darah ini merupakan kategori daripada hasil satu produk yang ditentukan oleh BPJS kepada sebuah terapi, itu dia masuk ke dalam terapi. Jadi yang kita klaimkan itu berdasarkan daripada terapi daripada yang dokter berikan. Jadi kita ngeklaimnya ke rumah sakit. Berapa kira-kira sekarang ada 300 pendonor sukarela, berapa ada kira yang terdaftar di PMI Banda Aceh? Sekarang totalitas kita itu hampir 4.000. 4.000 mereka berarti 2 bulan sekali pasti donor gitu ya? Pasti donor. Malah satu bulan ada berapa produk kantong yang dihasilkan oleh PMI? 4.000. 4.000 satu bulan. Kalau untuk pendonor itu mungkin satu hari itu ya mungkin sekitar 3.000 lah per bulan. Per bulan 3.000 ya? Berarti lumayan lah ya. Lumayan. Kalau satu kantongnya berapa tadi? 360, tapi kita harus kalau misalnya kita di ZA nih, kita ada pengurangan biaya cross matching. Cross matching itu sekitar 35.000. Jadi kira-kira bersih ke PMI berapa itu? PMI sekitar 320. 320 ya. 3.000 kali 300 960 juta. Nah, itu per bulan. Per bulan. Per bulan. Berarti kalau biaya yang harus dikeluarkan, nah makanya kenapa kita bilang terjadi hutang piutang? Saya nggak tanya loh terjadi hutang piutang. Dia dijelaskan sendiri. Nah makanya kita harus jelasin dulu kenapa ini saya meninggalkan amanah yang besar. Oh gitu. Jadi pada awalnya mungkin perencanaannya yang memang kurang matang. Jadi dari awal sekarang kita memang menekankan terkait masalah perencanaannya yang harus matang. Jadi pemerintah udah menggondolkan uang sebesar 360. Tapi kita di strata yang mana sebenarnya? Karena untuk berbicara darah ini ruang lingkupnya besar, masalahnya. Karena di Banda Aceh beda lagi. Kalau misalnya kita mau ke Jakarta, Pergub Jakarta itu jauh lebih besar. Besar ya. Nah, karena standar hasil yang mereka keluarkan sudah mutunya seperti apa. Jadi kalau dulu itu mungkin transfusi darah orang udah colok aja walaupun darahnya kualitas seperti apa, non screening, ya distribusi aja. Kita nggak tahu kalau dulu kalau misalnya ada penyakit-penyakit infeksius ataupun virus di situ. Tapi sekarang udah kalau top. Sekarang kita memang udah standar yang kita keluarkan layak untuk diterima oleh si penderita. Tadi Anda nyebutin estafet kepemimpinan itu yang Anda terima itu apa sih sebenarnya masalahnya? Tadi kan disebut. Ya ada hutang piutang sedikit. Hutang berapa itu? Mungkin sekitar 6 miliar. Sekitar 6 miliar. 6 miliar hutang PMI Banda Aceh. Untuk apa aja itu hutangnya? Mungkin ada perencanaan yang salah Bang Saleh dari awal. Nah, jadi makanya dari awal itu utang kepada pihak ketiga. Utang pada pihak ketiga. Seperti misalnya pembelian kantong gitu, bukan? Pembelian kantong, reagen, mesin. Kalau honor pekerja enggak ya? Aman-aman aja ya. Kalau honor relawan, misalnya honor pekerja karyawan, insya Allah memang harus terpenuhi. Ada juga memang kita pihutang di rumah sakit yang memang belum bayar. Jadi memang alasan mereka klaim ke BPJS lagi gitu. BPJS lagi ya. Jadi memang sebenarnya kita mohon
untuk rumah sakit juga on time sebenarnya Bang Saleh, karena memang kita sendiri sebenarnya dikejar-kejar hutang, nah gitu. Kalau misalnya barang kita beli utang dengan cash udah pasti beda, Bang. Oke, itu soal tadi tantangan. Peluangnya tingkat kebutuhan darah juga konstan ya. Kalau tidak bergerak naik, tapi kan tidak pernah ada yang turun kan. Karena darah itu kan kebutuhan utama ya. Kebutuhan utama. Ya artinya dari segi perhitungan anggaran juga tidak begitu berat lah ya, karena memang harus berat sebenarnya. Kalau misalnya dengan perhitungan hari ini yang diusulkan oleh pihak UDD atau usaha kita itu, kita hanya dapat menggaji 17 orang, sedangkan kita punya karyawan 80 orang. Gitu ya. 87 orang. Oh gitu. Iya. Jadi kalau dengan biaya ganti itu ya kita kalah total. Nah, makanya bisa jadi juga itu menjadi tambahan hutang piutang karena klaimnya untuk menutupi ini. Begitu, nah, kok begitu banyak sih karyawannya? Ya memang kita kerjanya shift. Nah, berapa shift tuh? 2? Setiap hari berapa shift? Ya, 2 shift. Satu shift berapa orang? Satu shift itu tergantung kebutuhan. Nanti dia banyak cabangnya lagi. Ada yang di lab, ada yang dokter, ada yang memang di aftaf. Mungkin dari registrasi, dokter, konseling, aftaf, baru orang yang termasuk aktaf, ini orang yang donorin, perawat yang sadap. Setelah sadap baru masuk ke mesin MLTD, dari MLTD baru dia masuk ke serologi, sehingga darah itu memang layak untuk digunakan gitu ya. Oke, tantangan sudah, peluang ada. Udah kekuatan udah. Jadi bagaimana cara Anda itu menyelesaikan utang itu? Insya Allah mudah-mudahan ya tanpa mengurangi kualitas, kita tetap berusaha. Tapi di sini memang kita sangat terbantu sama program Pak Sekda nih. Sekda mana nih? Pak Sekda Provinsi. Oh, Provinsi. Ya, jadi Pak Sekda juga fokus sekali tentang pelayanan darah ini. Jadi beliau juga pada bulan 9 juga menyurati kepada seluruh ASN untuk dapat mendonorkan darahnya kembali lagi. Ya, mengatur seperti kembali dulu. Seperti dulu. Jadi memang sangat terbantu para penderita ini dengan programnya pemerintah yang seperti ini. Jadi memang agak sedikit minim kita dalam melakukan sosialisasi karena udah didukung sama program pemerintah. Nah, program Pak Sekda ini. Jadi bulan 9 memang Pak Sekda udah tanda tangan surat. Bulan 9 kapan? Bulan 9 kemarin. Kemarin, menandatangani surat pada seluruh SN untuk dapat mendonorkan darah. Oke. Sekarang kan masa inkubasi darah itu kan 25 hari ya? Beda-beda. Beda-beda. Darah itu ada whole blood, darah merah segar. Itu mungkin bisa sampai dengan 35 hari. 35 hari. Kemudian darah putih ataupun paket red cell nih. Paket red cell itu sekitar 35 hari. Trombosit itu 5 hari. 5 hari. Plasma frozen itu sampai dengan 1 tahun. 1 tahun. Nah, ini yang 35 sama 5 hari ini memang habis setiap bulan. Habis. Kalau nggak habis ini kemana dibakar? Harus dimusnahkan. Ada yang dimusnahkan? Ada. 1 bulan sampai jadi berapa? Kalau mungkin salah satu waktu itu pertimbangan ketika ada kesalahpahaman waktu itu memang zaman dulu itu tidak terjadwalkan seperti yang dilakukan Pak Sekda seperti sekarang. Jadi pihak mungkin ada sedikit mungkin cuek karena tiba-tiba perintah Pak Sekda langsung tiba-tiba kita banyak. Jadi membludak gitu ya. Darah. Dari Kodam juga datang, Polda juga datang. Sekitar 6.000 kalau nggak salah, kantong. 3.000. Kulkasnya cukup enggak ya? Nah, pada zaman Pak Kamarot kita dapat bantuan itu. Makanya kita sebenarnya fungsi pemerintah ini butuh sekali memang butuh sekali. Kulkas itu. Memang kulkas sudah ada, tapi kita butuh untuk penyeimbang dan ya untuk berjalannya mekanisme ini karena memang untuk biaya ganti 320 nggak cukup Bang. Ya, jadi kita memang harapannya besar sekali di pemerintah. Baik itu untuk dari segi kenyamanan. Dulu pernah mungkin di komen kantongnya nggak nyaman, mungkin Pak Bang Saleh pernah. Itu ada memang kelas-kelas yang paling rendah. Tapi hari ini kita udah first class. Kita nggak mau si pendonor ini merasa sedikit kesakitan ataupun ya kecacatan dalam jarum-jarumnya itu. Jadi kita memang udah standar.
memang nggak mau adanya sakit di pendonor. Gitu. Bisa lebih nyaman ya. Bisa lebih nyaman. Iya. Malah program ke depan kita kalau didukung nih sama pemerintah, kita insya Allah pengen bikin pelayanan prima mungkin yang 25 ke atas, kita pengen sediain ada semacam ruang tunggu yang lebih representatif. Jadi yang memang ya kalau sekarang ruang tunggu kita mungkin agak sedikit kecil karena memang tempat kita sedikit kecil di situ Bang Saleh. Jadi mungkin ke depan insya Allah mudah-mudahan dapat bantuan kita bisa renovasi ke sebelah, ada dibantu mungkin kantong dan reagen lagi sama pemerintah. Insya Allah kita bisa memberikan pelayanan prima ke depannya. Program-program jemput masih berlaku ya ke warung-warung kopi, terutama di bulan puasa, masih, stadion, ke masjid masih ya? Masih, insya Allah kita tetap program mobil unit itu akan terus kita jalankan, apalagi ke dinas-dinas itu yang memang lebih pasti karena program Pak Sekda tersebut. Kalau ke warung kopi mungkin akan kita lebih fokuskan terhadap komunitas-komunitas yang memang Bang Saleh kalau untuk kita bawa satu mobil itu harus ada minimal itu 30 kantong darah yang harus ada atau 30 pendonor. Jadi bukan asal keluar ya? Iya. Oke, dari segi pengadaan darah, dukungan pemerintah saya kira sudah relatif lebih baik lah. Dan kalau kita buka kemarin persoalan yang lalu itu bukan karena persoalan sarana dan prasarana, hanya persoalan komunikasi kan. Komunikasi saja. Ini kan gimana sih aku katakannya? Kadang-kadang pengurus PMI ini terlalu banyak orang politik, bilang gimana? Nanti main politik lagi. Alhamdulillah kemarin kita kan meminta karena ini dalam keadaan yang memang butuh sinkronisasi, malah di kepengurusan kita lebih banyak orang-orang yang lebih profesional. Jadi sedikit orang yang terlibat dalam partai politik. Mungkin bisa dihitung beberapa orang saja. Lainnya memang kita menawarkan orang-orang yang profesional. Apa yang ingin Bung Hekal sampaikan kepada publik terkait masalah darah ini? Ya kita harap publik ataupun ya, para penonton, para peserta, seluruh masyarakat Aceh, kebutuhan darah kita di Aceh ini semakin meningkat. Adanya penyakit-penyakit yang memang turunan seperti talasemia, yang memang angka yang paling tinggi itu ada di kita, di Aceh. Ada orang talasemia, ada orang yang terkena penyakit kanker, ada kasus-kasus emergensi, ada orang dengan penyakit-penyakit lainnya yang memang sangat membutuhkan darah. Darah bagi orang-orang yang membutuhkan itu adalah nyawa bagi mereka. Jadi kita harap sama-sama kita kolaborasi, kami sebagai bentuk pelayanan, masyarakat sebagai yang ingin menyedekahkan darahnya, yang insya Allah kami ke depan dapat lebih amanah untuk mendistribusikan darah para saudara-saudara semuanya. Baik, terima kasih Bung Hekal atas kehadirannya. Sahabat sisi lain itu tadi pembicaraan kami terkait masalah situasi dan kondisi terkini di tubuh internal Palang Merah Indonesia Kota Banda Aceh. Apa yang menjadi tantangan, peluang, dan kekuatan telah dijelaskan tadi. Tapi terlepas dari semua itu, harapan kita perjalanan PMI Banda Aceh akan lebih semakin solid, semakin terkonsolidasi dengan baik. Sebab sedikit saja ada persoalan di tubuh PMI, ini akan sangat menyeruak. Apalagi sempat terpublikasi di media sosial. Sehingga kepercayaan publik akan semakin luntur. Tapi saya yakin dan percaya, kepercayaan publik di Kota Banda Aceh sekarang sudah pulih kembali, apalagi terkait dengan seruan ataupun kebijakan dari pemerintah Aceh melalui Sekda Aceh yang telah mengaktifkan kembali agar pegawai negeri sipil melakukan donor darah di PMI Banda Aceh. Mudah-mudahan ini bermanfaat dan sekali lagi, tetes darah Anda adalah berguna bagi nyawa orang lain. Sampai bertemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.